Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Fardian Nurmatin dari mahasiswa Telkom University ingin menyelesaikan tugas asesmen 3 mata kuliah Pancasila. Dan di sini saya sudah ketemu nih sama warga random. Ya, boleh perkenalan diri dulu dong. Halo, perkenalkan nama saya Fikri Saimi dari Telkom University, Fakultas Ilmu Terapan. Ya, bisa. Jadi pertanyaan aku cuma satu doang. Di sini tuh bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam menghadapi tantangan globalisasi nih, Mas Fikri? Oke, nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan keadilan sosial dapat diimplementasikan dengan memperkuat kerjasama antar komunitas, mendukung ekonomi kerakyatan, dan menjaga identitas budaya Indonesia. Dalam era globalisasi, penting untuk menyeimbangkan keterbukaan terhadap teknologi dan ekonomi global dengan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Oke, jadi menurut Mas Fikri ini Pancasila penting nggak sih? Menurut saya sih penting ya, bagi rakyat kita. Nah, apalagi sekarang nih kita melihat banyaknya marak-marak kasus-kasus yang kayak udah bisa dibilang tuh melenceng dari Pancasila nggak sih, Mas Fikri? Iya. Jadi mungkin kayak gitu ya teman-teman, karena emang kita juga nggak punya terlalu banyak waktu. Mungkin cukup sekian aja dari aku, Fardian Nurmatin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber saya yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara singkat ini. Perkenalkan, nama saya Aisyah Alfaniro dan narasumber saya. Nama saya Ditya Putra. Nah, sebelum mulai, menurut Kak Adit, bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya Pancasila di era modern ini? Menurut saya Pancasila itu sangat relevan dalam era modern sekarang karena bisa menjadikan landasan moral dalam beretika. Nah, untuk selanjutnya, apa peran Pancasila dalam membentuk karakter generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan informasi? Menurut saya dalam perkembangan teknologi informasi ini Pancasila itu dapat berfungsi sebagai namanya itu membatasi etika dan moral. Yang pertama itu ada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana dalam ketuhanan yang Maha Esa ini kita dapat beretika menurut agama sendiri dan bisa menjalankan ibadah kita dengan tenang, karena dengan beretika yang berdasarkan agama, maka dalam agama itu diajari yang namanya toleransi. Kemudian dalam sila kedua, manusia yang adil dan beradab, itu manusia itu memiliki keadilan tersendiri dan adab-adab tersendiri, yang dimana dalam dunia teknologi itu terdapat namanya sebuah informasi, yaitu berita. Dalam berita itu dapat dilandaskan oleh sila kedua, yang dimana dapat menghindari terjadinya berita hoax. Terima kasih ya sudah mau meluangkan di wawancara singkat ini. Baik, sama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang implementasinya Pancasila. Boleh perkenalan diri dulu? Oke, jadi perkenalkan, di sini nama saya Ida Marian Joyka, saya dari kelas 03. Apa mau langsung pertanyaan aja? Boleh. Oke. Di sini pengennya, mengapa kajian sejarah Pancasila penting untuk dilakukan di masa mendatang? Menurut aku penting banget karena apalagi untuk teknologi zaman sekarang kan udah maju banget gitu kan. Jadi terus anak-anak zaman sekarang pun even dari yang mereka udah kecil, mereka tuh kayak udah pegangan HP gitu semuanya, rata-rata semua udah yang pegangan gadget. Jadi kayak nggak ada alasan lagi buat mereka tuh nggak ngerti apa itu Pancasila atau nggak search tentang apa yang penting tuh loh, hal-hal yang sejarah apa yang ada, terus mengenai Pancasila apa yang ada. Jadi menurut aku kajian Pancasila ini penting banget buat di masa depan ya, karena mereka adalah bentuk salah satu untuk masa depan rakyat kita gitu, untuk memberikan sikap-sikap dan contoh-contoh tanggung jawab dari mereka melakukan sila-sila Pancasila itu di kehidupan sehari-hari mereka. Baiklah, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin sekian wawancara hari ini. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya mau wawancara teman saya ini. Jadi mau perkenalan dulu.
Silakan, namanya siapa? Oke, halo, nama saya Rafa. Nah, jadi Rafa, saya ini mau tanya satu pertanyaan nih. Jadi saya mau nanya, kira-kira gimana nilai sosial Pancasila dapat diterapkan untuk mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat? Kira-kira gimana? Jadi nilai sini yang maksudnya keadilan sosial yang ada di Pancasila ya. Jadi nilai keadilan sosial ini dapat diterapkan dengan kita tuh mungkin dengan menerapkan suatu kebijakan yang merujuk kepada rakyat yang kurang mampu, dan kita tuh bisa memberi seperti kayak pendidikan gratis, kemudian juga suatu misalnya bantuan ekonomi. Jadi dari keadilan sosial ini kita menerapkan ini juga buat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi lah di antara masyarakat kita nih, karena ya sekarang tuh kesenjangan sosial ekonomi kita masih terlalu besar ya, jadi kurang lebih segitu aja. Oke. Terima kasih banyak ya Rafa untuk sudah menjawab pertanyaan saya. Ya, sama-sama.